A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kini tujuanku hanya ke rumah Alia, memastikan keberadaannya. Aku berlari secepat mungkin, mencari ojek untuk mengantarku ke rumah Alia. Bayangan tentang nasib kita mengiringi langkah. Bahkan, kini beban pikiranku bertambah. Aku tak bisa memaafkan diri ini jika Alia juga ikut hilang seperti nasib kita. Semoga itu hanya ketakutanku saja. Saking kencangnya berlari, aku tak bisa mengontrol tubuh. Dan, aku jatuh tersungkur hingga kepala terbentur. Nyeri dan pusing membuat penglihatanku kabur, lalu gelap. Singkat cerita, saat aku mulai tersadar, berusaha membuka mata yang terasa lengket, kurasakan bau anyir dan busuk yang cukup mengganggu indera penciuman, membuat perut ini terasa mual. Entah di mana aku berada. Yang jelas aku di sebuah ruangan gelap dan terasa pengap. Mencoba berdiri meski kepala terasa berat. Tempat apa ini? Mengapa aku ada di sini? Gumamku, lalu perlahan melangkah. Tangan meraba dinding yang terasa lembab. Ada rasa jijik, tapi tak kuhiraukan demi untuk mencari saklar lampu. Cukup lama, sampai akhirnya aku berhasil menemukannya. Seketika cahaya lampu menusuk pupil mataku hingga terasa menyilaukan. Kemudian mencoba melihat keadaan sekitar. Astagfirullah. Aku terkejut saat mendapati ruangan ini begitu menjijikan. Berbagai jenis ular melingkar di dalam kandang yang sangat besar. Bahkan sebagian ada yang bergelantung di beberapa bambu yang melintang di atas. Tolong! Aku berteriak histeris. Rasa takut begitu menguasai. Jantung ini terasa mau copot. Aku menangis meraung-raung hingga terkencing. Ruangan ini bertambah pengap karena bau kencingku. Tolong aku! Teriakku memecah keheningan di dalam ruangan yang cukup besar ini. Perlahan aku mundur demi menjauh dari ular-ular itu sembari terus menelisik ke atas. Takut-takut ular yang bergelantungan tiba-tiba jatuh mengenaiku. Allah, Allah. Aku terus menyebutnya. Meski bibir ini bergetar hebat karena melawan rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba aku terjungkal ke belakang karena sesuatu menyandung kaki ini. Au! Begiku. Namun, sesuatu yang aneh membuatku segera bangun. Baru tersadar aku menindih salah satu mayat yang tergeletak dan tertutupi kain putih. Ya, ada 3 mayat di sana. Seketika aku bergidik ngeri. Rasa takut kian bertambah. Tempat apa ini? Hingga begitu banyak ular dan mayat di sini. Ya Allah, tolonglah aku. Batinku menjerit. Dengan hati-hati ku dekati ketiga mayat itu. Rasa penasaran menghampiri. Siapa mereka? Perlahan membuka kain putih yang menutupi salah satu mayat itu. Jantungku berdegup lebih cepat. Bismillah. Sekuat tenaga ku kumpulkan keberanian. Kemudian menarik kain itu. Astagfirullahaladzim. Aku kembali terkejut saat melihat wajah mayat itu. Aliran darah seakan berhenti mengalir dalam tubuh ini. Mas Penny, ucapku tak percaya. Siapa yang melakukan ini? Rasa penasaran semakin membuncah. Kini, aku berada di tengah-tengah 2 mayat yang lain. Dengan kedua tangan yang terasa gemetar, aku bergegas membukanya secara bersamaan. Mbak Sarah, Alia. Tak percaya dengan apa yang kulihat. Tidak mungkin. Bangun, Mbak. Bangun.
teriakku seraya menggerakkan tubuh Mbak Sarah yang sudah terbujur kaku. Mataku beralih pada Alia. Alia, bangun Al, bangun. Apa yang terjadi pada kalian? Ya Allah, kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku terus menangisi dua sahabat yang kini sudah menjadi mayat. Entah apa yang terjadi padanya. Bahkan Mas Penny juga meninggal. Apakah inulasi kumis itu? Hanya karena membantuku untuk menguak rahasianya. Mereka harus menghadapi kematian. Jika benar, tentu saja sebentar lagi aku akan menyusul mereka. Apa yang sebenarnya Bang Kumis inginkan? Otakku kebas. Begitu banyak pertanyaan menari-nari di kepala. Apa yang harus aku lakukan? Aku menangis di kaki Mbak Sarah. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana dengan keluarga mereka? Ya Allah. Tiba-tiba ku dengar suara langkah kaki. Sepertinya menuju kemari. Dadaku bergemuruh. Jantungku kembali berpacu lebih cepat. Pikiranku ngeblank seketika. Tidak tahu harus berbuat apa. Meski hati ini berontak, ingin sekali membalaskan dendam para sahabatku. Kemudian kuputuskan pura-pura belum sadarkan diri. Biarlah nanti kupikirkan langkah selanjutnya. Aku harus memastikan terlebih dulu apa maksud si pembunuh itu. Terdengar derit pintu terbuka. Aku masih menunggu dengan dada yang masih terasa bergemuruh menahan rasa takut. Suara langkah kakinya semakin dekat. Bisa kurasakan kini ia berada di dekatku. Dasar bocah-bocah bodoh. Inilah akibatnya jika terlalu berani melawanku. Sebentar lagi akan kucincang tubuhmu. Biar jadi santapan ular-ularku. Ucapnya begitu mengerikan. Gelak tawanya membuatku takut. Aku bergetar hebat mendengar apa yang dikatakannya. Sudah sangat jelas. Dia memang si kumis psikopat itu. Suara apa itu ya Allah? Selamatkan hamba. Kemudian aku sedikit membuka mata, mengintip apa yang dilakukannya. Samar-samar kulihat manusia gila itu tengah mengasah benda tajam dan panjang, terlihat mengkilap. Benarkah dia akan mencincang tubuh kami? Seketika gigi dikemeretuk menimbulkan suara karena ketakutan yang teramat besar. Aku membuka mata dan segera bangun, menjauh dari pria di hadapanku. Tiba-tiba ia tertawa. Ternyata kau hanya pura-pura tidur. Apa kau takut? Ucapnya seraya terus mengasah pedang di tangannya. Wajah bengis si kumis bersama suara gesekan pedang semakin menambah rasa ngeriku. Perlahan dia mendekat dengan tatapan menyeringai penuh nafsu. Bersama itu aku mundur, terus menjauh darinya. Tiba-tiba pedang itu ia angkat tinggi-tinggi. Suara Bang Kumis begitu menggelegar bersama tubuhku yang gemetar hebat. Kini pedang itu berada tepat di leherku. Meski hanya menempel, namun bisa kurasakan sayatannya. Sakit, pelan tapi pasti. Sebentar lagi nyawaku akan melayang dengan putusnya kepala ini. Kupikir kau tidak takut dengan apapun. Tapi sekarang bisa kurasakan detak jantungmu yang seperti bom akan meledak. Duk, duk, duk. Tapi tenang. Sebentar lagi akan kucabut jantung itu. Supaya kau tidak akan merasakan lagi rasa takut. Bocah bodoh. Ucapnya penuh kesombongan. Ia terus mengasah pedang yang ada di tangan kanannya. Di tangan kiri ia memegang benda kecil yang dipergunakan untuk mengasah pedangnya. Kini bukan jantungku yang seperti bom akan meledak, tapi aliran darahku yang terasa mendidih. Adrenalin seakan terpancing oleh kepongahan laki-laki gila itu. Ingin kuludahi saja wajah bengisnya yang membuatku semakin jijik. Dengan sekuat tenaga mengumpulkan keberanian, ku tendang ular miliknya yang tersimpan di dalam celananya. Rasakan ini. Suara kakiku tepat mengenai sesuatu di dalam sana. Ia mengerang kesakitan. Bahkan pedang yang sedari tadi dipegangnya ikut terjatuh bersama tubuhnya yang hilang keseimbangan.
Kurang ajar! Awas kau! Teriaknya begitu murka. Aku tak menyia-nyiakan kesempatan ini, berlari secepat mungkin. Tapi pintu sulit dibuka. Untung saja masih bisa terbuka dengan sisa tenaga yang kumiliki. Buru-buru aku keluar. Namun saat aku melangkah keluar, benda keras menghantam kaki ini hingga aku terjatuh. Ternyata Bang Kumis sudah berada di belakangku. Ia tersenyum sinis dengan membawa pedangnya lagi. Kakiku terasa sakit hingga tak mampu berdiri, terlebih jika harus berlari. Namun, aku berusaha berjalan mundur seperti orang mengesot demi untuk menjauh dari pria berkumis itu. Semakin aku mundur, semakin ia melangkah mengejarku bersama suara pedang yang menggeresek lantai. Terdengar nyaring, membuat gigi ini terasa ngilu. Tanpa membuang waktu, Bang Kumis kembali mengacungkan pedangnya dan bersiap membunuhku. Aku memejamkan mata, membenamkan rasa takut dan pasrah dengan apa yang akan terjadi padaku. Puk! Suara pukulan terdengar jelas, membuatku perlahan membuka mata. Aku terkesiap melihat Bang Kumis terjatuh. Lirih terdengar erangannya dan sepersekian detik kulihat ia tak lagi bergerak. Kemudian aku menoleh ke arah seseorang yang sudah memukulnya. Kita! Seketika aku berusaha bangun meski tertatih, lalu menghambur dan memeluknya. Tangisku pecah bersama rasa takut yang menggunung. Hampir saja aku putus asa melihat sahabat-sahabatku tak bernyawa. Bahkan aku pun bisa saja menyusul mereka jika kita tak menyelamatkanku. Kini aku bersyukur kita masih hidup. Ia bahkan menolongku dari psikopat itu. Perlahan kita melepas pelukanku. Pergi dari sini, ucapnya. Suaranya terdengar serak. Iya Git, kita memang harus pergi dari sini. Ayo. Aku meraih tangan kita dan menariknya bersiap untuk pergi. Namun, kita menahan diri dan melepaskan tanganku. Pergi, Pen. Selamatkan dirimu. Titahnya lagi. Lalu kamu? Ayolah Git, kita harus sama-sama menyelamatkan diri kan? Jawabku sedikit bingung dengan sikapnya. Tidak, Pen. Kau saja yang pergi. Jangan pikirkan aku, tolaknya. Kali ini suaranya terdengar parau. Lalu kita menunduk dan menangis. Saat tangan ini akan menyentuhnya lagi, aku sangat terkejut. Tiba-tiba ia berubah wujud menjadi ular besar mengerikan. Tubuh ini mematung tak percaya dengan apa yang aku saksikan saat ini. Kita! Aku terlonjak hingga tersadar. Alhamdulillah ya Allah, ternyata hanya mimpi, ucapku lirih. Keringat dingin membanjiri sekujur tubuh. Aku tersengal-sengal seperti habis lari maraton. Kenapa aku mimpi kita berubah menjadi ular lagi? Apa maksud dari mimpi itu? Dan Mbak Sarah, Alia juga Mas Benny. Semoga saja ini hanya mimpi buruk. Samar suara orang dari kejauhan, melihat sekeliling. Di mana aku? Batinku bertanya-tanya. Sudah sadar, Mbak? Aku menoleh ke sisi kiri. Ternyata ada orang juga yang terbaring dengan tangan yang diinfus sepertiku. Dia seorang wanita. Mungkin usianya 2 atau 3 tahun lebih tua dariku. Sepertinya aku di klinik. Di ruangan ini hanya ada 2 orang pasien. Aku hanya mengangguk seraya tersenyum. Kurasakan sakit yang luar biasa di bagian kepala. Benar saja, ada lilitan perban di kepalaku. Baru ingat aku terjatuh saat akan pergi ke rumah Alia. Lalu, siapa yang mengantarku? Dan Alia, semoga saja dia sudah pulang. Tubuhku yang lemah membuatku tak bisa berpikir. Mbak, tahu nggak siapa yang mengantarku ke sini? Tanyaku pada wanita berwajah manis itu. Tadi ada mas-mas cakep yang nungguin mbaknya. Pacarnya ya? Jawabnya. Pacar? Belum tahu dia kalau aku jomblo akut. Tapi mas-mas siapa ya? Aku penasaran. Terus orangnya kemana, Mbak? Lagi keluar, Mbak. Mungkin beli makanan. Kasihan dia nungguin Mbak dari sore. Baik banget. Mendengar ucapannya,
Rasa penasaran kian bertambah. Siapa laki-laki yang cakep dan baik hati yang menolongku? Tak lama seorang laki-laki datang membawa kresek hitam di tangannya. "Mas kasir." Entah kenapa sakit yang kurasakan saat ini berangsur sembuh saat melihatnya. Langkahnya yang semakin dekat, semakin menambah debaran di dada. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku yang suka hilaf ini ya Allah. "Alhamdulillah, Mbak sudah sadar." "Udahlah mas, kalau belum aku masih merem," jawabku seraya tersenyum. Ini kenapa lagi jantung cenat-cenut gini? "Mas kasir yang bawa aku ke sini." Pria di hadapanku terkekeh. Mungkin wajahku lucu. Efek gugup berada di dekatnya. "Namaku Rian." "Iya, aku yang bawa Mbak ke sini," jawabnya. Ternyata dia terkekeh karena aku panggil Mas kasir. "Oh, namanya Rian." "Makasih ya Mas," ucapku tulus pada laki-laki bertubuh tinggi itu. "Sama-sama. Sebenarnya aku mau kasih tahu kalau teman Mbak sudah pulang. Dia pamit sama aku saat Mbak sudah masuk. Pas keluar mau nyusul, aku lihat Mbak terjatuh dan pingsan. Akhirnya aku bawa Mbak ke sini," jelasnya. "Benarkah? Syukurlah kalau Alia sudah pulang. Kenapa dia nggak pamit dulu coba? Aku pikir diculik sama si kumis. Coba dia ngasih tahu, aku nggak bakal jatuh dan sampai dirawat gini kan?" Rutuku. "Mas, boleh aku bertanya? Apa Mas merasakan keganjilan selama bekerja dengan Bang Kumis?" tanyaku hati-hati. "Enggak Mbak, aku aman-aman saja. Niatku hanya bekerja," jawabnya santai. Mungkin memang Mas Rian tidak tahu apapun. "Oh, gitu ya. By the way, panggil aku Penny saja Mas. Jangan Mbak, atau sayang juga nggak apa-apa." Seketika kami tertawa. Pria yang asik, supel dan ramah. Yang paling bikin aku kagum, dia nggak ilfil sama kebucinanku yang paripurna. Dari kejauhan terdengar seseorang menyebut-nyebut namaku. Tak lama wanita berkerudung hitam muncul dari balik pintu. "Mbak Sarah! Mbak Sarah!" seruku. Seketika melirik ke arahku. "Ya Allah, Penny!" Mbak Sarah berlari mendekatiku. "Kamu kenapa? Kok bisa sampai masuk rumah sakit?" tanya Mbak Sarah. Ia terlihat khawatir. Tergurat jelas dari raut wajahnya. Tiba-tiba teringat mimpiku tadi. Melihat wanita di hadapanku dalam keadaan tak bernyawa. Sungguh, aku tak bisa membayangkan jika itu sampai terjadi. Tak terasa aku meneteskan air mata. "Penny, kamu kenapa?" Seketika aku memeluknya, seperti kakakku sendiri. Rasa ini juga kurasakan untuk kita, yang entah bagaimana keadaannya sekarang. Haruskah aku menyerah demi untuk keselamatan sahabat dan orang lain dari kejahatan Bang Kumis? Sudut pandang Bang Kumis. Kisah Bang Kumis dilatar belakangi asal-usul di salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah. Sengaja tidak disebutkan secara detail demi untuk menjaga nama baik dan agar tidak menimbulkan opini yang tidak diinginkan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Dalam menyebutkan nama tempat atau yang lainnya. Kisah ini hanya fiksi. Dalam hal ini, penulis hanya ingin membuat cerita ini lebih hidup. Desa Sendang merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Diapit dan perbatasan langsung dengan 2 kecamatan. Di sisi timur desa tersebut terhampar perairan waduk. Desa Sendang pada awalnya dihuni oleh para pelarian kerajaan Majapahit pada masa-masa keruntuhannya. Mereka lari karena enggan diperintah oleh Kesultanan Demak. Pasalnya, Kerajaan Demak memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka kala itu. Akhirnya mereka lari ke berbagai penjuru, salah satunya di desa Sendang itu sendiri. Mereka pun tidak langsung menempati lokasi balai desa. Namun, mereka memiliki bermukim di dekat puncak bukit. Semakin lama,
Jumlah kepala yang tinggal di sana semakin banyak karena para pelarian itu beranak pinak. Akhirnya beberapa keluarga memilih turun dari bukit dan membuat tempat tinggal baru. Dari situ muncul permukiman baru di kaki bukit itu. Sebelum waduk itu dibangun, ada sungai yang mengalir di bawah bukit. Karena zaman dahulu sungai dianggap sebagai sumber kehidupan. Maka semakin banyaklah orang-orang yang tinggal di situ. Dan jadilah desa Sendang. Kata Sendang dipilih karena di sekitar aliran sungai tersebut ada beberapa sendang. Di salah satu sendang itu, menurut para leluhur ada makhluk yang menghuni. Konon katanya makhluk seorang wanita cantik berwujud ular. Jika ada yang mandi atau hanya sekedar membasuh menggunakan air itu, maka siapapun akan mendapat kutukan sampai ke anak keturunan mereka. Kutukan itu berupa kulit yang tiba-tiba bersisik seperti ular setelah air dalam sendang itu mengenai kulit. Bisa hanya sebagian atau sekujur tubuh. Menurut cerita, dulu seorang gadis cantik bernama Banuwati mendapat perlakuan tidak seronok oleh para pemuda desa di sendang itu. Oleh para pemuda desa di sendang tersebut, gadis itu adalah anak dari warga pendatang. Kecantikan parasnya membuat para lelaki berlomba-lomba memikat hatinya. Terlebih dengan laki-laki yang mempunyai niat jahat. Puncaknya saat Banuwati tengah mandi di sendang. Airnya yang jernih dan tempatnya yang indah membuatnya terlena ingin mandi di situ. Namun, siapa sangka, tanpa ia sadari beberapa pasang mata sedang menikmati aktivitasnya. Hingga akhirnya 3 orang pemuda itu menodai Banuwati secara bergilir. Betapa sakit dan hancur hati gadis itu. Jiwa raganya sudah dinodai. Rasa percayanya terhadap orang lain telah pupus, berendam di tengah sendang dan menyumpah serapai semua warga di tempat itu, hingga memberi sebuah kutukan yang mengerikan. Baginya satu kesalahan membuat semua warga di situ dinilainya buruk. Banuwati tewas, namun mayatnya tidak ada. Konon kata orang yang dianggap paling pintar di desa tersebut, Banuwati menjadi pengikut dan istri dari siluman ular yang sebelumnya menjadi desas-desus penghuni asli sendang itu. Dari zaman ke zaman, tempat itu menjadi tempat keramat. Tidak ada satupun warga yang mendekati sendang tersebut. Namun, suatu hari, di tahun 1978, seorang warga pendatang baru bernama Sukardi menikah dengan seorang wanita asli dari warga Sendang. Ia tidak percaya dengan kutukan yang ada di tempat itu. Hingga tepatnya kala itu, Sukardi pulang dari sawah sore hari. Saat berjalan, Sukardi tidak sengaja menginjak kotoran kerbau yang tercecer di tepi jalan. Orang zaman dulu membajak sawah masih tradisional, menggunakan kerbau. Untuk itu, masih sangat maklum jika di sepanjang jalan desa banyak kotoran kerbau. Sukardi berniat membasuh kakinya. Karena kebetulan sendang yang paling dekat adalah sendang keramat itu. Tanpa ragu, Sukardi mendekati sendang kemudian langsung membasuh kaki dan juga membasuh wajahnya yang dipenuhi keringat karena seharian bekerja. Awalnya, Sukardi tak merasakan apapun sampai rumah. Namun, ia merasakan gatal yang luar biasa saat akan tidur. Lama-kelamaan istrinya yang tengah hamil tua terkejut mendapati wajah dan kakinya bersisik seperti ular. Barulah Sukardi sadar dengan kutukan itu. Memang benar adanya. Ia sangat menyesal. Semua keluarga dan semua tetangganya kini menjauhinya karena jijik. Bahkan istrinya juga tak mau serumah lagi dengannya. Takut anaknya tertular. Padahal kutukan itu berlaku pada keturunannya. Tinggallah Sukardi seorang diri. Ia frustasi karena semua orang menjauhinya. Hingga akhirnya ia memutuskan mengakhiri hidupnya. Sukardi bunuh diri dan meninggal. Di tempat lain, istri Sukardi melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, ia tidak bahagia dengan kelahiran anaknya yang sudah dinantikannya sejak lama. Pasalnya, perut sang anak dipenuhi sisik ular. Ia tak menerima anak itu. Terpaksa anak itu ia berikan pada dukun bayi yang sudah membantunya melahirkan. Malang nia nasibnya bayi itu. Akan tetapi dukun bayi itu bersedia merawatnya. Begitulah cerita yang dipaparkan pengasuhku. 20 tahun sudah aku hidup bersama Mak Asih, seorang dukun bayi yang sudah mau merawatku dengan ikhlas. Meski keterbatasan ekonomi,
Meski aku memiliki kekurangan, ia tak pernah sekalipun mengeluh, banting tulang dari pagi hingga sore hari demi untuk sesuap nasi. Emak sudah lama ditinggal suaminya. Saat pernikahannya yang baru seumur jagung, suaminya merantau ke kota, tapi sampai sekarang tidak pulang atau sekalipun mengirim kabar. Saat itu belum ada HP, warung telepon, atau hartelepon jarang. Mau mengirim surat juga tak tahu alamat suaminya. Jadi emak hanya pasrah dan berharap suatu saat suaminya itu pulang menemuinya. Namun, sejak ada aku, emak bilang tak lagi memikirkan suaminya. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Semua orang tahu bahwa aku bukan anak Mak Asih, karena beliau sudah ditinggal suaminya. Dan aku dilahirkan oleh Ibu Marni, yang terkena kutukan di sendang keramat itu. Kata emak, ibuku setelah melahirkanku jadi gila. Ia terus menyebutku anak kutukan. Tentu saja orang lain jadi tahu posisiku. Sungguh ini tak adil untukku. Namaku Marican. Aku tumbuh menjadi orang yang pendiam, kuper dan jarang saling berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan orang-orang terkesan menjauhiku, menganggapku sebagai anak kutukan. Ibu kandungku saja tidak menerimaku, apalagi orang lain. Hanya masih yang ikhlas dan tulus menerima diriku. "Chan, ayo bantu Mak ke pasar," ucap wanita berusia 57 tahun itu. Namun, tubuh rentanya masih sangat bugar. Ia masih tak sungkan untuk bekerja sepanjang hari. "Enjeh Mak," jawabku seraya mengangkut semua sayur-sayur hasil panen di kebun belakang rumah. Ada beberapa sayur yang bisa kami jual, seperti kangkung, bayam, tomat dan yang lainnya. Kami akan berjualan 2 atau 3 hari sekali, tergantung banyaknya panen yang kami dapat. Emak sudah cukup tua, ia tak lagi menjadi dukun bayi. Saat tiba di pasar, baru saja kami menata barang dagangan. Tiba-tiba orang laki-laki bertubuh tinggi besar datang dan memaki-maki kami. "Hei Asih, jika kau mau memberikan tanah di belakang rumahmu itu padaku, kau tidak akan repot terus-terusan berjualan seperti ini." Bentaknya sembari mengambil korek di saku celananya, lalu menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Kemudian menghembuskan asap rokok itu hingga mengepul dan berterbangan kemana-mana. Namanya Bakri, orang paling kaya di desa kami. Semua orang memanggilnya Juragan. Ia mempunyai tanah di mana-mana. Hampir semua tanah di desa kami ia yang menguasai. Sifatnya yang angkuh dan terkesan kejam, membuat kami tak ada yang berani menantangnya. Terlebih soal hutang. Jika kami tak mampu membayar sesuai waktu dan perjanjian yang sudah ditentukan, ia takkan segan mengambil tanah milik kami. Itulah sebabnya dia memiliki banyak tanah. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.